Nika mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dikumpulkan. Pertanyaan saya pertama, Nika kula rangkum langsung dengan pertanyaan yang kedua karena sama, ya Ki. Ketika berkumpul dengan suami dan lupa untuk mandi besar, maksudnya entah ke kata tedung, intinya tadi dijelaskan sampai masuk waktu subuh atau haid yang sucinya ditunda, misalkan dia bersih, maksudnya bersihnya haid pada malam hari, kemudian sampai masuk waktu subuh belum atus atau kita soceh, kita mandi. Nah, nika Ki, berarti nika bagaimana hukumnya jika junub atau haid atau nifas yang sudah suci, ya maksudnya yang sudah bersih di sebelum masuk waktu subuh. Ini rangkuman pertanyaannya seperti itu. Atau bahkan tadi katanya sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, kita soceh. Kula mau menjawab dari pandangan fikih dulu. Dari segi hukum fikihnya, sholat sama puasa itu syaratnya berbeda, gitu. Dalam hal haid, kalau sholat itu syarat sahnya adalah suci dari haid, nifas dan jinabah. Tapi kalau puasa itu bersih dari suci dan nifas, jadi bukan suci. Bisa dipahami? Oh gini maksudnya Ki, intina mun asolat syarat takut mandi kade. Sedangkan mun apuasa karo tade syarat kotu mandi, gen bersih itu sudah sah puasanya. Sehingga kalau kita melihat dari syarat sahnya, meskipun sampai waktu maghrib dia belum mandi, itu puasanya tetap sah. Tapi di dalam fikih kan juga ada konsekuensi orang yang menunda sucinya sampai keluar dari waktu sholat. Menunda mandi suci, maksudnya Ki, menunda mandi suci, baik itu jinabah atau haid atau nifas. Misalkan di malam hari dia sudah bersih, kemudian sampai masuk waktu subuh dia belum mandi sampai tade bektona subuh. Lah, kenika pun bisa terkena dosa karena dia sudah melewati waktu sholat. Kenika enteng ka sholat ta. Jadi di sini hukum dosanya adalah karena di sholatnya, gitu Ki. Kalau dalam hukum puasanya, meskipun dia tidak mandi sampai maghrib pun, itu puasanya tidak perlu dikodok. Kenapa? Karena puasanya sah. Kita pergi, dalam hal puasa pun, kalau sholat sudah jelas tadi Ki dosa. Dalam hal puasa pun nikah secara adab ke pangeran pun tak sah. Meskipun secara fikih sah, secara adab ke pangeran kita pun tak sah. Gitu. Bisa dipahami? Yang kedua, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa melakukan suntik KB? Begini, masalah suntik, kula sekalian mau menjelaskan tentang infus, ya. Suntik dan infus. Suntik itu diperinci hukumnya. Kalau suntiknya itu berupa obat, antibiotik, anti nyeri, apa lagi? Pokoknya obat, ya, isinya obat, termasuk KB. Penundaan hormon, pokoknya KB itu isinya kan hormon, itu tidak membatalkan kepada puasa suntiknya. Tapi kalau suntiknya itu berisi nutrisi atau vitamin yang dapat menyegarkan tubuh, yang mana kenika menghilangkan sama esensinya puasa, gitu Ki, itu justru batal puasanya, gitu Ki. Puasanya menjadi batal kalau isinya adalah vitamin, nutrisi, atau yang bisa, kalau efeknya menyegarkan, mengenyangkan, itu
puasanya menjadi batal. Tapi kalau obat, antibiotik atau anti nyeri, suntik KB itu masih aman, tidak membatalkan kepada puasa itu. Kemudian kenapa kok seperti itu? Boleh jelaskan lagi. Karena sebenarnya suntik itu kan lewat jalur yang tidak terhubung kepada rongga besarnya tubuh. Mohon bahasa fikina tak terhubung ke jauh. Pakai pori-pori kan kalau suntik itu. Tapi kenapa kalau suntik isinya nutrisi kok membatalkan? Karena itu tadi bisa membatalkan dari puasa itu bukan hanya sekedar bisa membatalkan kalau maknanya juga bisa hilang. Kalau maknanya puasa itu hilang. Contohnya itu tadi bisa mengenyangkan, bisa menyegarkan. Makanya kan ulama bahkan hampir sepakat sedikit sekali yang tidak batalkan itu membatalkan kalau suntiknya berupa nutrisi atau berupa kesimpulannya berupa nutrisi atau vitamin C seger atau makan yang batal, berupa obat antibiotik KB itu berarti tidak batal. Berbeda ceritanya kalau itu adalah infus, ya, karena jalurnya infus sama jalurnya suntik itu beda, jadi hukumnya juga beda. Infus baik itu isinya nutrisi, obat atau antibiotik atau apapun itu, atau sekedar cairan infus, atau sekedar cairan infus. Apapun itu pun nyamana infus kenika berarti membatalkan kepada puasa gitu. Alasannya karena infus apapun meskipun whitening infus itu kan mengandung vitamin C. Karena kemarin ada yang tanya Jutina cari tahu infus whitening roh apa ya. Itu katanya vitamin sebenarnya gitu. Jadi itu ada efek maseger meskipun berupa antibiotik, efek maseger ke tubuh beda. Engki pas dia membuka juga jalur urat nadi gitu yang terhubung kepada jauf itu tadi. Simpelnya itu mun infus esena apa bayi betal, mun suntik bes ngabes berarti. Karena urat nadi termasuk dari lobang yang walaupun bisa tertutup lagi tapi tersambung kepada lobang bagian dalam, rongga bagian dalam, paham ini? Pada mun elong karokan lobang yang memang tidak tertutup, yang memang terbuka. Lah urat nadi ini kak lobang tapi tertutup. Dengan sebab dibuka, buka kalaben apa? Buka kalaben suntikan, kalaben infus. Ini termasuk insya Allah ngambil darah, cek darah kalau lagi puasa batal kan? Membuka lubang, bukan mengambil darah, tes darah pada waktu puasa. Kula mau menjelaskan juga beberapa yang mungkin bisa ditanyakan dari mungkin bisa lahir dari pertanyaan ini, lahir pertanyaan lain. Rokok itu membatalkan puasa, ya. Apalagi biasanya yang sering ditanyakan nasal spray. Orang-orang yang sesak nafas, asma. Lah, itu juga bisa membatalkan kepada puasa. Yang bisa membatalkan kepada puasa itu oksigen. Yang isinya cuma udara. Itu oksigen saya rumah sakit, arosena kun udara. Tidak ada zatnya. Gini catatan penting yang dapat membatalkan puasa, masuknya sesuatu ke dalam tubuh. Pertama yaitu lubangnya yang pertama berupa ain. Nganika, ada zatnya. Yang masuk itu ada bendanya. Mun udara, apa boleh udara nggak nika kan sobung bendanya yang masuk. Jadi pakai eser gua sampai di remah, karo tak bisa membatal terhadap puasa.
gitu. Pian ada kan nyerku udara tak betal bahkan. Lah begitu pula oksigen yang ada di rumah sakit selagi tidak tambahi zat-zat lain kun murni oksigen, tak ada obat lain saya masuk itu tidak membatalkan kepada puasa. Tapi asap paring asma karo kan beda zat ta, beda obat ta. Terus semprot hidung yang sampai karo beda itu membatalkan kepada puasa. Asap rokok itu kenapa kok membatalkan? Padahal kan kun asap, tapi di sana juga mengandung zat yang bisa masuk ke dalam tubuh, nikotin, tin yang lain, Rohi, seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah orang haid yang sebelum duhur darahnya berhenti, lalu ia melaksanakan sholat duhur, akan tetapi ketika masuk waktu sholat asar darahnya keluar lagi. Ini sebenarnya tadi yang ditanyakan oleh orangnya adalah tentang sholatnya, Ki. Jadi gini Ki, kula tidak bisa menghukumi ini haid lagi atau masuk istihadah atau masuk darah haid kalau tidak ada perincian kisahnya, gitu Ki. Kalau jadi harus untuk ada perincian dari depan. Kita kok bisa menghukumi itu darah haid atau darah istihadah. Kok dari awal carita aki dari tanggal sekian sampai tanggal sekian keluar darah, sekian sampai sekian berhenti. Itu harus diutarakan untuk kita bisa memastikan hukumnya itu darah apa. Dan juga kok tahu keadat gimana adat nah gitu. Kebiasaan. Jadi panjang urusan ini ya. Jadi kalau misal pertanyaannya seperti ini, daerah mamun kenikah haid ponsoce ternyata di pertengahan duhur keluar darah haid lagi padahal sudah suci sebelumnya, misalkan pon jelas kenikah hukumnya darah haid, ya jelas puasanya batal itu. Yang nomor 5, bagaimana hukum puasanya orang yang menyusui, apakah harus qada atau bayar fidyah? Silahkan, ini sebenarnya keterangannya sudah ada, dilihat di halaman entah berapa kula. Tadi halaman nacaan gani-gani pe. Iya, enggak ada halaman. Gani Kak. Di kodok di tabel ini. Di tabel kodok dan fidyah. Silakan dilihat di sana. Untuk masalah orang hamil dan menyusui itu ada perinciannya. Kalau khawatir akan dirinya sendiri, maka hanya kodok saja, tidak perlu fidyah. Tapi kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, berarti kodok saja juga tanpa fidyah. Tapi mun khawatir akan bayinya saja, berarti kodok plus fidyah. Gitu. Cukup dimengerti? Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Bagaimana hukumnya orang puasa yang sakit mata? Ini kalau kula bisa menyimpulkan inti pertanyaan adalah beremah hukum tetes mata. Nah, ketika puasa, gitu Ki? Tidak batal. Kenapa? Karena lubang yang di mata ini tidak tersambung kepada lubang rongga besarnya badan. Meskipun rasanya terasa di tenggorokan, itu tidak ada jalur yang menghubungkan kepada saya sebut jauh Kak Rohle gitu. Maka tidak membatalkan kepada puasa. Mau itu oles, mau itu tetes, sobung bedanya. Iya. Meskipun itu terasa pahit. Oh, bagaimana hukumnya orang yang terkena gatal-gatal parah? Jadi ini intinya bukan di gatal-gatalnya, sakit pon nih kaki. Jadi sakit yang sampai melemahkan badan, yang sampai membuat kita lemah, itu ada rukhsah untuk tidak berpuasa. Jadi lihatnya kalau benikun sekedar gatal-gatalnya, bagaimana tubuh kita menghadapi penyakit itu, gitu loh Ki. Rukhsah nih ada sensasi apa? Dispensasi Ki. Ada keringanan hukum, tapi kodok tetap. Masuk ke dalam ini gila. Orang sakit yang bisa ada harapan sembuh itu tadi kodok, tapi tidak usah fidyah. Kemudian bagaimana hukum puasanya orang si adrep atau sendawa sampai rasa makanan yang dimakan terasa? Kalau tidak ada dzatiyah makanannya, artinya tak ada benda makanannya yang keluar,
kun lakun geresa nggak nih kaki cek marengakan mie sedap goreng misalkan gitu ki. Iya. Pete biasanya yang gitu-gitu ki. Duren karo biasana semun adrep geresa. Biasana orang seandi penyakit lambung peka dek ka urusan nggak genika. Itu tidak membatalkan puasa selagi memang tidak ada bendanya yang keluar melebihi batas huruf kho tadi itu. Lah, kadang beda se adrep sampai enggak saya nguncaa sampai keluar sampai kacile sampai melebihi batas huruf kho itu bendanya pekeluar. Itu. Tapi Kalau duk boleh, kalau duk boleh. jadi kalau sudah anyama keluar dari batas kho itu pun barang luarnya mana? Ngaruh ale. Paham ki? Mun empian Jangan ingat sing pas ternyata beda bareng saya kudu keluar, pak keluar sekali. Mun kenika keluar pun napak kacolok bimbing kalau duk boleh. Betal kenika. Betal buru. Ngaruh. Tapi mun kun kerasa derap-derap enggak sekun aroma gerungan ki tentak mah betal ka puasa ki karena karo bareng dalam bukan memasukkan sesuatu dari luar ke dalam itu dari luar ke dalam enggak kentok ka ruale dari dalam keluar maksudnya ini makan mun asahur ceknya banyak atau mun apuka ceknya banyak encakna sair kok mun kacenyang kenyang mak rampong tak karena walaupun pun halal kita abuka nih kak mun halal walaupun pun halal oleh pun kita tapi mun terlalu kenyang nika bisa melemahkan ka otot-otot kita untuk memberdirikan sholat Kanjeng Nabi nika pernah negur ndak ka sahabat saya adrep nengetikna Kanjeng Nabi. Napa ada sahabat yang bersendawa di sisinya Rasulullah? Ngene lagi. Kan orang mun abuka pas terlalu kenyang, biasanya benihun sekedar adrep, bila aroko ingat si keluar sen tabuun. Karo pon kepenuhan karo, terlalu penuh karo perutnya. Oleh tapi keng kita nih keterlaluan rakusnya mana. Makanya teka abuka, cek kenyang mun abuka. Kula bahkan mun tripnya ke Sufyan abuka nih kangki adan Allahu Akbar korma telok mare korma pura der aing mare der aing puru asolat maurib mare asolat maurib puru abuka roja ke kodu mare abuka roja ke kodu terus asolat sunnah asolat tasbih terus asolat isya terus sholat tarawih biar mesti mikir nasi nabila kena ringan tubuh kenika karena Kanjeng Nabi ini pernah negur orang negur adrep ngetikna Kanjeng bersendawa dekatnya Nabi sareng Kanjeng Nabi kocak totop pas beda debu boleh pas beda debu orang terlalu lanceng kenyangnya itunya maka berkal ngerasa akhir lanceng kia lapar nang akhirat. Orang yang terlalu panjang masa kenyangnya di dunia, maka akan merasakan masa panjang kelapar nanti di akhirat. Nih ada pun Kanjeng Nabi nggih. Tetimpian abuka, walaupun itu berbuka tetap ada ukurannya cek bi abi eki. Karena terkadang yang lapar bukan perut, nggih. Yang lapar bukan perut. Apa yang lapar? Saya lapar eber dorong dengan hawa nafsu. Atau terkadang kalau kita lagi berpuasa, yang lapar bukan perut. Yang lapar adalah mata. Ngabusoki karo mun entar ke pasar takjil nang melihat petulo, pingin petulo. Lihat kolek isi pingin kolek. Kan bukan perutnya yang lapar. Yang lapar itu matanya. Makanya mun abuka, kenyang mun abuka. Ada batasnya kita berbuka. Ancaman Kanjeng Nabi, kalau orang terlalu kenyang jika makan, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang panjang masa kenyangnya di dunia, besok akan panjang masa laparnya di akhirat. Ini Kanjeng Nabi. Makanya Kanjeng Nabi sampai abri trik boleh. Dabuna Kanjeng Nabi Muhammad lukaimat yukimnas
yukimna lukaimat dawuh Kanjeng Nabi yukimna sulbah. Du ompaan secokop memberdirikan kekuatan otot. Kenapa kan kata pada ki mun pian bukan lukaimat, bukan dua napa suapan, bisa beberapa suapan. Kanjeng Nabi nikah kaangkui memberdirikan ototnya cukup dua suapan nih, hanya cukup 2 suapan. Kalau tidak mampu, ternyata 2 suapan tidak menjadikan kalian kuat. Dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi perutmu menjadi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Lemang kan anak apa orang mak takir menguap terkadang bila sholat tarawih korompo derep pesta nuroa karena ternyata dipenuhin perutnya kalaben terlalu penuh kalaben makanan. Pas Kanjeng Nabi ada tidak ada yang paling jelek di tubuh manusia, wadah di tubuh manusia yang paling jelek melainkan perut. Ini kadang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak bukan nih kajak pika-piki, buka jek pika-piki masak takir 2 pereng. Mari nak nikah kies campur, mari ki nikah, nak nikah pon. Nggih? On. Dalam mentak terobengnya, cek langsung masuk. Carana, mun tak banyak makan. Mun diet karo kan beda triknya, mun tak banyak. Nggih. Sorokakan sayur pertama kali. Setelah sayur protein ikan, nasi taruh di terakhir. Bisa tak banyak gini kang akan. Salah sehat, gula darah bagus. Makan Kanjeng Nabi ini abri trik untuk sehat. Makan berhenti sebelum kenyang. Jangan makan kecuali rasa lapar. Kenika kan? Makanan yang zaman Kanjeng Nabi nih ketak pati bedaan orang sakit tabuk ya. Ada ceritanya orang andi penyakit lambung. Karena dokter sampai heran, kenapa ya di sini saya kok tidak laku menjadi dokter? Tak laku. Kanjeng Nabi ini kan pernah beriin hadiah caipon, bareng negeri lain beriin hadiah dokter. Pas ternyata dokter badan di kota Madinah tak paju ada orang sakit. Ternyata karena kebiasaan penduduk nengi Madinah tak ngakan mun tak lapar ambu sebelumnya kenyang. Aku lo sedikit cerita boleh, dicerita. Habib Zain bin Smith mantona sing aran nikah pernah neng Indonesia mengalami sakit perut yang dahsyat. Dibawa ke rumah sakit. Dokternya takjub. Takjub. Setelah di USG ternyata ukuran ususnya Habib Zain bin Smith sama dengan ukuran ususnya anak umur 7 tahun. Anak apa? Karena sudah tidak terbiasa supin kakanan yang banyak. Kenapa kok sakit? Paksa aki bodoh Indonesia napa desak yang kayak nase. Pas tohuin bantuan rumah na boleh. Karena ingin memberikan idhulu surur kepada orang, dipaksakan makan oleh Habib Zain sehingga sakit. Tak sesuai kalaben rajana perokna. Takir Habib Zain ini kemungkinan makin usianya ada 80 tahun. Ususnya sebesar anak umur 7 tahun kan. Mun kita Karena memang ahli riyadhah beliau nih kak. Pecet lakar ahli riyadhah. Abu kada bunang, engkau nabis kaya Habib Zain bin Smith debuna abah ke Sufyan. Abu karya deere pada ben deere bayi. tak usah bariat. Deere pada ben deere bayi. Dan buktinya sampai semakin beliau sehat. Kita nikah sengakan mun arasa mun tak kenyang kok tak sehat. Karua selapar otekah. Beni tabuun selapar. Paham nggih? Paham ki? Ngak nikah pon. Angkana ning zaman Kanjeng Nabi jarang beda orang sebita lebih. Bita lebih napa? Bita lebih berat badan. Berlebihan berat badan jarang. Sayyidina Abu Bakar nih kan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ya bon. Tidak ada kersoen pada erna. Napa nyaman? Tada lipatan-lipatannya di perutnya. Sehingga kalau sudah pakai sarung gampang melorot. Saking tepes pada erna Sayyidina Abu Bakar ya bon. Dawuh Kanjeng Nabi, lastu minhum ya Abu Bakar.
kamu memang bukan ahli dunia wahai Abu Bakar. Dengan kanjeng Nabi. Kamu bukan ahli dunia memang. Karena memang Jabuna Sayyidina Abu Bakar, sejak saya mengenal Islam, saya tidak pernah merasakan kenyang. Tidak pernah merasakan kenyang. Kula berempian, benyaan kenyang ngaben lapar. Paham? Pertanyaan selanjutnya, jika ada orang sakit tidak berpuasa dan belum sempat mengqadha atau membayar fidyah sampai kemudian meninggal, apakah boleh digantikan oleh anaknya untuk qadha atau membayar fidyah? Gini, sakit yang kemudian berlanjut sampai meninggal itu ada dua ceritanya yang kemudian melahirkan hukum yang berbeda. Pertama, sakit yang masih ada harapan sembuh, sakit ceritanya ki. Kemudian dia masih ada harapan sembuh, artinya ki endi masa sehat. Ki endi bekto dan fisik yang kuat untuk nyerai puasana. Tapi kita sempat nyerai ternyata pun meninggal. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ahli waris ini? Bukan sekedar anak ki, ahli waris. Jadi bisa memilih di antara dua. Ki, yang pertama mengqadha puasanya. Yang kedua adalah atau membayar fidyah. Iya, pilih salah satu. Bagi ahli warisnya. Roki, mengqadha puasanya boleh atau mau membayarkan fidyah dari tirkahnya ahli waris. Yang kalau dari segi fikihnya ki, sebenarnya dari tirkahnya mayit, dari pesena semate maksudnya ki. Beni dari pesena ahli waris sah arwah sebenarnya, meskipun kalau dengan senang hati ahli warisnya memberikan dengan hartanya sendiri, ya juga tidak apa-apa gitu ki. Cuman kalau dari segi hukum itu diambil dari hartanya orang yang meninggal gitu. Tapi kalau ternyata sakitnya tidak ada harapan sembuh, nyampung sampai meninggal, tidak ada waktu gitu loh untuk mengqadha puasanya karena sobung bakto, bukan karena menunda, sobung bakto wajib. Tidak ada tanggungan apapun untuk ahli waris. Meskipun mau melakukan di antara dua opsi tadi itu dianjurkan, tapi bukan wajib gitu ki. Bisa difahami tan? Ya, jadi ada sakit yang ada harapan sembuh, ki bade bakto kang ku ya qadha puasa aslina ki bade bakto keng temo meninggal, maka hukumnya tadi itu. Kemudian kalau ternyata terus sampai mate, dari sakit nyambung ke mate, arwah bagi ahli waris tidak dikenai hukum apapun, tapi boleh kalau memilih di antara dua opsi itu, tapi tidak wajib, itu hanya dianjurkan saja, tidak ada kewajiban. Kalau sholat itu sebenarnya bagi ahli warisnya juga tidak ada kewajiban untuk mengganti sholatnya, tapi kalau mau menggantikan juga tidak apa-apa. Makanya beda sholat kafaratus sholah beda untuk orang yang meninggal, untuk orang yang meninggal, tapi itu bukan berarti harus digantikan, bukan. Pon, kemudian pertanyaan selanjutnya. Oh, tentang head ya. Bolehkah menunggu untuk bersuci ketika darah sudah bersih karena khawatir akan keluar darah lagi atau belum yakin akan bersih darahnya? Jika boleh, berapa lama batas waktu dibolehkannya? Jadi gini, kejadian yang memperbolehkan menunggu suci itu seperti ini. Kebiasaan haidnya 5 hari misal, atau 7 hari. Mak temo teluarip cek bersena tak biasa nggak Ria, itu boleh menunggu 1 hari tuh tapi sholatnya kalau misalkan ternyata sampai hari selanjutnya dia benar-benar suci, sholat yang ditinggalkan tetap harus qadha. 1 hari selama menunggu, muntolos soce, ngani kaki, itu sholatnya qadha, tapi tidak dosa, gitu maksudnya. Dan ini kejadiannya harus menyesuaikan adat juga. Mau ternyata biasanya petongare, pas ternyata petongare bersih, apa saya dan TA? Ngani lagi? Sebaliknya kalau puasa.
kalau puasa. Kalau puasa ternyata selama menunggu itu tidak puasa dan ternyata memang betul-betul bersih, maka puasanya harus dikodok. Sama. Puasa, sholat. Paham? Oh, nikah ada yang bertanya soal zakat. Apakah zakat fitrah boleh diuangkan? Sedangkan yang kita makan adalah beras, sedangkan kalau zakat dengan beras harus digenggam. Zakat dengan beras ini tak kutui genggam kan? Ki, tak harus digenggam, niatnya tidak harus digenggam. Yang wajib itu niatnya Ki, bukan tidak ada genggam. Kadang nggak nih ke orang tua lambek nih kecek kena naki cara ngajarin tarbiyah untuk anaknya. Kula mulai kikeni epa menggenggam. Karwa benih keng kolana wajib kemudian kalau tidak digenggam tidak sah. Keng torana ngajar enah be nanti kewajiban maka luar zakat. Orang tua lambek pacet epa nekuk. Saingkana menjadi pegangan kepada dirinya kalau kita ini di setiap tahunnya mempunyai kewajiban zakat. Bisa dilakukan untuk tarbiyah nak potoki. Anak ini paneraki kata apa? Ya, kan ini kan bisa tarbiyah nak poto. Tuh. Biar anak bisa mengingat ngaruh. Lah kemudian untuk zakat dengan uang seperti ini Ki. Kalau sebenarnya kita mengikuti madhab yang kita ikuti yaitu madhab Imam Syafi'i, itu mutlak pon tak oleh angkui uang, harus makanan pokok setempat. Cuman ada solusi gitu Ki, ada solusi dan ini NU membolehkan sebenarnya. Meskipun tetap lebih dianjurkan makanan pokok, itu taklid sama Imam Malik. Nah, Imam Malik ini memperbolehkan zakat dengan timah, dengan uang. Banyaknya seberapa? Dengan makanan pokok setempat. Berarti mun Indonesia beras 2,7 kan Ki? 2,7 atau sampai 3 kilo. Nggak nikah. Mun naklet ka Imam Maliki, kok tu nurok syarat Imam Maliki sakapiana. Lah, engki. Niat dulu taklid Imam Malik, kemudian yaitu tadi berasnya diuangkan, berarti sapona harga beras. Pokoknya harga beras 3 kilo, Ki 2,7 atau 3 kilo. Kemudian kita juga harus mengikuti syarat-syarat zakat fitrahnya Imam Malik. Taklid karo oleh separo. Lah, apa saja beda dengan Imam Syafi'i soalnya. Pertama, yang berbeda alokasi zakatnya. Apa? Penerima zakatnya. Imam Malik itu penerima zakat hanya dikhususkan fakir miskin di daerah tempat muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Orang yang mengeluarkan zakat maksudnya. Misalnya gula Ki yang mengeluarkan zakat. Ki berarti di daerah situ Bondo, mimbeun ngaruh. Nyari fakir miskin di daerah sana, mimbeun. Dan fakir miskin, tidak ada asnaf 8 itu. Gitu. Kemudian yang kedua, waktunya. Jadi Imam Malik ini lebih sempit waktu mengeluarkan zakat fitrahnya. Kalau Imam Syafi'i dari awal Ramadan sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah, meskipun lebih dianjurkan di hari raya, di malam hari raya, di malam sampai subuh hari raya, pokoknya sebelum sholat Id, itu lebih dianjurkan di Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik itu hanya membatasi 3, 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Sebelum itu tidak sah zakat fitrahnya kalau diuangkan. Kalau kita memang mau taklid Imam Malik yang memperbolehkan zakat fitrah dengan uang. Jadi 2, fakir miskin di daerah orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama. Yang kedua, waktunya adalah 3 hari, ya berarti 3, 2 atau 1 hari sebelum Idul Fitri. Itu bisa difaham? Itu diwakilkan namanya. Iya, itu namanya diwakilkan. Kita boleh kan mewakilkan. Jadi yang membeli berasnya, jadi kita niat mewakilkan kepada suatu yayasan. Bukan zakatnya pakai beras, tapi mewakilkan untuk membeli. Ki, bukan pakai uang itu namanya. Tetap bernama pakai beras, tapi diwakilkan. Itu termasuk yang mau amil zakat karwa. Kan kita mewakilkan kepada amil zakat, tak mau keluar tibi artinya.
Ki. Gitu. Kak Dinto, saya selayaknya manusia tempatnya salah dan berdosa, ada dosa 20 tahun lebih, di mana dulu belum paham hukum kafarah kubro, yaitu tentang bersenggama saat puasa kemudian hanya mengganti puasa. Apakah saya sekarang harus melakukan kafarah kubro setelah paham hukumnya? Menurut hukumnya ini tetap membayar kafarah, tapi Islam ini kan mau dijelaskan. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ya, itu yang harus bayar kafarah, aku lupa tadi tidak menyebutkan, itu suaminya. Istri hanya mengkodok puasa, gitu Ki. Kenapa? Karena yang punya kendali tetap suami, gitu Ki. Yang punya kendali tetap suami dalam hal persenggamaan itu, gitu. Kalau misalnya dianggap berat, suaminya termasuk dari orang yang tidak mempunyai kemampuan, maka naklet juga kepada Imam Hanafiyah. Imam Hanafiyah itu tidak menghitung tahun, tapi menghitung banyaknya pelanggaran. Mun sakalian, kisah kalian. Aling kana tahun tak bitong. Itu mutnya mah bukan kafarohnya kan. Jadi itu mut lengka tahun nah bani kafarona. Berarti saya mama jelas sakit. Karena ya sumbernya dari kitab apa ya? Tapi nggak nikah Ki, kafaroh ini kan tak kotunya kalian. Ki, ekocel bisa. Mencetak mampu japri, gitu Ki. Kalau misalkan ada orang yang benar-benar tidak mampu, dulu kafaroh 20 tahun misalkan Ki, hukumnya silahkan japri, gitu. Ke diantara kanje-kanje pun, Ki. Ada solusi tapi yang tidak bisa mungkin dipublikasikan, gitu Ki. Yang tidak bisa diterapkan ke semua orang maksudnya, nikah. Bolehkah dalam menyambut Ramadan menahan fitrah? Menahan fitrah wanita, menahan tidak haid selama 1 tahun penting. Tidak boleh. 1 bulan. Saya bilang apa? 1 tahun. Nikah siang Bon. Mohon dimaklumi. Menahan haid selama 1 bulan meletak di otang. Ki, tidak boleh. Dan beliau ada ceritanya. Kalau puasanya sah, tapi melakukan itunya yang berdosa, gitu Ki. Faham saya maksud Ki Buru. Orang ikut KB, misalnya ikut penunda men karena pingin tidak punya hutang, Ki. Selagi impian tidak men, puasa kan pakun sah puasa Ki. Cuman debuna etempeng penahanan nahan nggak kenikah karena berisiko penyakit boleh Ki. Lebih baik kalak bedenah mon. Karena kudroh sebagai perempuan itu memang ada halangan dalam setiap bulannya Ki. Kula pernah Ki. Pernah kecuali berpengecualian diperkirakan tidak akan mampu untuk mengkodoknya. Tanapa? Tidak mampu misalnya pacet engko napa ki pokon mun ekira akhir ngak kenika mun sebagus engki pakun lepas kalak tibik nengi karena cet kenika dap sensasi dari Allah untuk orang sehat. Apa sebab orang mengeluarkan darah sebagai perempuan yang mengeluarkan darah nikah macet lelah penat. Orang yang sedang mengeluarkan darah haid nikah kan cet lakar lelah engki makanya cet lakar kutu keluar dari orang bini cet lakar kutu keluar. Karena mun etahan akan berakibat juga nantinya nggak nikah walaupun impian tak merasakan satu dan berangkatnya kalian itu untuk menahan min untuk siapa kan kagunya mana abek nempian pun maletak nyerak na otang kan tinggi sedangkan head datangnya dari Allah ndak pingin ngodok puasa datangnya dari kira-kira kita mau memilih kehendaknya Allah atau memilih nafsu kita mengikuti nafsu kita. Lah nggak nikah saben pernah kula nikah mun abri ibarat pacet abri ibarat kereta hinggi nyai fitroh karwa kula epar hinggi pernah umroh bareng kula bareng sarombongan ngangkui kecuali pacet lakar umroh nikah karena tidak selalunya tak anapa nahan min saat ke nikah ternyata walaupun nahan min pakun jebol
Dan Nyi Fitro ini nangis merasa di saat orang kan saat orang tar ke masjid abah tuh mau di kamar katibian serbek. Akhirnya mator ke abah kakek Sufyan. Debuna ke Sufyan, ping ridho dek kapaparinga pangeran ria adalah ibadah kelas tertinggi. Ridho dengan pemberian Allah Arya adalah ibadah kelas tertinggi. Oh, man rodiya falahur ridho. Siapa orang seridho ke Allah maka orang jeria, orang sepuas seridho dengan pemberian-pemberian Allah maka orang jeria bakal ngaulia ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mun umroh karwa keng polan kita tidak selalunya bisa nyampe. Mun Ramadan nih kan, nggih. Oh ternyata takut pas ternyata kula takut tak bisa nyerah pas etuluin mate ka ada. Lemun pon ihtiyatonna kita aja gengas tete misalnya. Ternyata pas kita belum teresrain pas kita temu mate ka ada. Engki cek saya beri head Allah maka saya aluna senang ki juga Allah. Tapi mun empian mate beda kesempatan nyerai pas mate le kini kasih bere ngak nikah. Makana Allah apareng syariat Islam abri tuntunan neng emarena bulan Ramadan beda 6 hari berturut-turut ning ibu 6 hari puasa sunnah nih bulan Syawal kunaki karo untuk ngodoin banyak kok puasa-puasa sunnah beda ayamul bid beda Senin beda Kemis kaangkui kenengi ben kita sekalian untuk mengkodoin puasa. Ani gak paham iki? Paham. Jadi mun orang perempuan nih, orang bini, pacet lakar butuh untuk istirahat ini. Untuk istirahat orang bini ini kah lemah pacet. Jadi butuh istirahat, artinya butuh tak puasa. Apakah ada ibadah-ibadah lain untuk katerbian selain dengan berpuasa? Kak Dinto tak masuk ke. Okay. Ongkuna riadoh ni kacelan na banyak hi. Riadoh ni kacelan na banyak. Napa saya tak nyaman dari pastena pangeran, saya paringaki ka abe pas teti ika nyaman ben abe karo riadoh ya. Paham bian ki? Kita kadang memilih puasa karena lebih gampang dilaksanakan kita, padahal ada sesuatu yang padahal berat dilaksanakan oleh kita justru itu ditinggalkan. Misalnya Allah abriin raceke ka abe yuji lebet lake. Tokuin pon ridoin ujian kenika. Kenika tapagi ya untuk anak. Nyaperin paparinga Allah ning ede lempas teh saya paringaki ka abe. Paham iki? Kenika riadoh tertinggi justru. Atau kita ben Allah era cekeen paringin ekonomi pas-pasan. Saperi kenika. Keni riadoh ya kenika. Ani ka. Riadoh ya. Kita nih pokoknya sesuatu hal seera saakiban abe nih tak nyaman karuar riadoh. Maka namun teka puasa misalnya ki puasain malolo tapi abe kalakena alaben kata nyaman nalakena kacaca. Kalau meninggalkan riadoh lebih besar memilih riadoh seringannya mana. Riadoh nikah kan nangtang beratnya mana. Riadoh nikah alapet sesuatu saya tak nyaman. Jeng aja lapes. Menahan diri dengan sesuatu yang dirasakan oleh kita. Kenika riadoh. Mun cak maturana atapa. Engki ngempet. Paham engki? Saya tak nyaman, betain bahkan eka nyaman. Nggak nika. Salah betain eka nyaman. Kenika apa ya? Kenika apa? Paham engki? Mun mangkana mun aba nih kan ki bila na mare macurhatan katanya manana potrana acelena ki ka odien misalnya anapa ben lakena napa mesti ada bu tina ping ke baitapan anak potona mani enten tak pas ada bu pabunya bu na puasa bu na anak pot enten tiap sesuatu yang dihadapi dalam kehidupan kemudian kita rasa tidak enak tapi dia enak-enak kan kenika juga riadoh. Inggi? Paham inggi? Inggi. Eka beci ita tangke saberin riadoh ya. Tanpa subscribe. Engki puasa
Riyadhah kia inggih. Puasa riyadhah kia kenika riyadhah. Orang nika kula bes ngabeseki orang se ahli puasa ki anakna. Cet ngabeseki anakna tenganteng pacet. Nah nika. Ampun ki. Kelapon sabagian anu. Oh, nikah. Saya nikah apa nikah? Bagaimana hukumnya seorang istri yang rajin puasa Senin Kemis tapi tidak bisa menahan amarah, baik itu kepada suami atau kepada anggota keluarga yang lain, terutama kepada cucunya, hanya karena hal yang sepele. Nikah mun saya tanya pas kompo iya. Tapi mun saya tanya yang bersangkutan nikah bagus nikah. Teroberese berarti. Hakikat puasa nikah dewuna Kanjeng Nabi as-saumu junnah. Dewun Kanjeng Nabi ini bade kan jadi keterangna. Puasa itu adalah benteng. Pertahanan, puasa ini kepertahanan. Puasa ini kepertahanan. Makanya jika kalian itu tidak mampu, ternyata ada seseorang yang membuat kita emosi atau bikin kita marah, peringatkan dirimu, ini so imun. Karena hakikat puasa ini kapacet lakar benteng. Lemun kula pas benempian tempona puasa, kotungakan orang, nahan tak ngakan nase tapi kotungakan orang. Lagi ini kampian coba lihat abese kita kok keng pacet lopah trip cara bersaurnya. Karena mungkin meninggalkan sahur, saya kena lapar parana, saya kena kempang tak bisa nahan emosi. Mundeng sedeng puasa nih menenangkan. Hakikat tak puasa nih menenangkan. Inggih. Orang karo sendi penyakit lambung kan salah cara aturan makannya. Inggih. Sedangkan akibatnya orang yang mempunyai penyakit lambung biasanya pacet tak sulit untuk mengelola emosi. Mana inggih? Sulit mengelola emosi. Coba kelu perhatiaki takok empian tak asaur apuasa. Nah ini kan inggih. Jangan mengartikan orang apuasa Senin Kemis pas gila. Karwa mitos ki. Karwa hoak. Inggih enten. Keng mungkin bisa salah niat. Anapa mak bedo orang karo polana puasa Senin Kemis rakila. Mi bisa niat tak keng salah. Mi bisa keng niat tak salah. Mun puasa Senin Kemis setibi tak akan mengakibatkan kila. Anapa sebab lucu nih kayak lampak akibun Kanjeng Nabi. Tidak ada segala sesuatu yang dikerjakan Kanjeng Nabi akan mengakibatkan sesuatu yang tidak baik. Tak mungkin, tak mungkin. Ani paham inggih? Maka kan niat tak salah atau cara salah atau apa pun. Ya ini kak beda hal-hal. Mun pasanan kita dihadapkan kita harus emosi, kita harus marah. Kenika kau tu cari titik masalahnya. Mungkin termasuk dari orang sebelum selesai dengan dirinya sendiri. Biar paham? Belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang ini kemun pon mareh kalau ben abe entibi. Seberat apapun yang permasalahan yang dihadapkan langu jalan lagi kau dien nggih. Nika beda saya tanya tentang alengka puasa. Misal di otang di 2023 ternyata di Ramadan 2024 kita nyerai. Ada yang mengatakan bahwa caepon puasana kodokna double. Itu juga hoax gitu sih. Jadi sebenarnya gini, puasa lengka tahun gak ruah, maksudnya kodok tak ngodoke puasa sampai alengka tahun itu jumlahnya sama dengan yang ditinggalkan. Yang harus dikodok puasanya sesuai dengan berapa hari dia meninggalkan puasa. 5 are berarti kodok. Lah, mun misalnya ternyata sampai alengka tahun, yang harus dilakukan adalah membayar fidyah. Sampai tahun selanjutnya boleh kita kodok boleh selama are majer boleh fidyah. Kodoknya tetap 5 hari.
Fidyahnya berapa? Setiap hari 1 mud. Iya. Berarti nanti ketika dia mau bayar fidyah dihitung berapa tahun itu? 3 tahun misalkan. Berarti sangang polo kale sangang polo kale berapa mut berarti? 7 on. Ya, 90 kali 7 on berarti. Puasanya tetap 5 hari. Itu. On, mare pon iki. Ki. Satejana pertanyaan mareh matur. Kiba. Allahumma sholli ala Muhammad. Bada kare situng ngaki ki pertanyaan kan juta pembelajaran. Kina Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur Nyai, saya wanita berusia 40 tahun dengan 2 kali sesar dan sekarang masih produktif. Artinya saya masih datang bulan dengan teratur. Dan sekarang saya istilahnya ber-KB mandiri. Saya masih diberi kesempatan satu lagi untuk mempunyai anak tapi dengan sesar. Kemudian diperbolehkan untuk steril. Cuman saya maunya tidak mau punya anak lagi dan saya ingin memutuskan untuk steril. Apakah itu berdosa, Nyai? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula jawab secara singkat saja Hi. Kalau alasannya steril itu diperbolehkan kalau ada indikasi membahayakan kepada dirinya sendiri jika mempunyai anak lagi. Paham? Kalau membahayakan. Kalau tidak ada indikasi yang membahayakan dari dokter kalau punya anak lagi, tidak boleh. Misalnya kun tak teron di anak keng polang takut ruwet. Nah, ini kan takut ruwet. Nah, ini kan misalnya kun sekedar nggak ke nikah, ini kan. Kan kadang-kadang ada batasan dokter yang bisa menentukan kalau sampean itu sesar sampai sekian kali maka sampean akan bahaya seperti itu. Tidak apa-apa itu diputus indung telurnya. Ini. Penundaan kayaknya. Ampun niki, cukup pon niki. Kenika karena pernah dibasul masailkan ceti mun hukum itu lanceng tak cukup bahas neng daurah yang hanya waktunya sehari.